Halo, selamat sore. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Masih di ngabuburit bareng Bang Uco sore hari ini, dan dengan tunggangan kita Honda EDV 160, kita akan bersilaturahmi ke narasumber kita. Dia adalah penggiat kopi dan ekonomi kreatif di Jambi. Yuk, kita start dulu. Berangkat. Rute sore hari ini kita akan menuju ke Jikov Coffee. Nah, kalau kita udah ngobrol Jikov Coffee, sudah tahu dong siapa ownernya, ya Pak Juanda. Nah, Jikov Coffee ini berada di Purnama. Nah, rute kita melewati Adipura, terus juga Beringin, nah ke Kota Baru, baru nanti sampai di Purnama. Apa aja yang kita obrolin sore hari ini? Stay tune dan tunggu ya. Ini masih ramai di jalan. Ramai sekali di jalanan daerah Beringin sampai Kota Baru. Banyak pedagang UMKM yang menjual takjil untuk berbuka ya. Nah, ini kita belok dulu, baru sampai di Purnama. Nah, teman-teman, kalau Jikov Coffee Jambi ini dikenal juga dengan produk beans kopinya. Nah, Pak Juanda ini adalah pelaku ekonomi kreatif yang fokus di kopi salah satunya, dan dia sangat intens sekali memantau hulu hilir kopi. Nah, kita sudah sampai nih di Jikov Coffee, tempatnya di Purnama. Nanti bisa dikepoin di Instagram untuk lokasinya. Yuk, kita masuk dulu sambil jalan. Langit kelihatannya mendung nih. Ya, kita tunggu sebentar Pak Juanda karena sepertinya belum sampai. Akhirnya hujan turun. Kita slow motion biar agak sinematik. Nah. Oke, selamat sore. Ngabuburit sore hari ini kita bareng Pak Juanda. Siap. Beliau penggiat kopi, juga di ekonomi kreatif. Oke. Pak, kita ngobrol-ngobrol seputar awal mula Bapak tertarik dengan dunia kopi. Ini apa nih Pak yang menarik Bapak sampai soulnya ke kopi banget? Kopi itu nggak hanya sekedar minuman sih kalau menurut saya, tapi juga sebuah perjalanan. Jadi lebih dari sekedar minuman, kopi juga banyak membawa saya untuk berjalan. Jadi memang hobinya jalan, pas pula dengan momennya kopi. Jadi berjalan ada cuan juga Mas. Oke, ya. Saling berkorelasi ya. Nah, apa sih potensi kopi yang ada di Jambi? Potensi kopi di Jambi itu sangat besar sekali. Dimana kita punya begitu luas lahan yang bisa ditanemin kopi. Jambi juga daerah penghasil 3 jenis kopi. Jadi di harga kopi yang semakin tinggi, itu harapannya bisa mensejahterakan masyarakat juga yang terlibat atau menjadi pelaku orang-orang kopi. Nah Pak, ini 3 jenis kopinya apa aja tuh yang potensi di Jambi? Nah, ini harus tahu nih. 3 jenis kopi yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama itu ada Arabica, itu di Kayuwarung di Kabupaten Kerinci. Yang kedua ada Robusta di Merangin, Batang Asai, bahkan juga lagi dikembangkan juga di Bimo, di Tembok. Nah, yang ketiga jenis kopi Liberica. Liberica ini ditanam di dataran gambut, yaitu di Tungkal, di Nanjak Tim. Dan kita menemukan juga kopi Liberica di dataran tinggi, yaitu di Kerinci. Yang baru dikulik kemarin nih Pak ya, Cabang Bembeng. Ya, beberapa teman-teman menjadikan Jikov ini junjungan kopi lokal. Nah, spirit untuk mengangkat kopi lokal ini apa yang memacu nih Pak? Salah satunya itu eksplorasi kopi ini sangat membuat kita penasaran, dan semakin kesini didorong juga sama harga. Jadi kita yakin
Jambi itu punya kekuatan di kopi, Mas. Nah, jadi teman-teman itu masih banyak belum tahu ya, potensi bisnis kopi itu sangat menarik seharusnya. Oke. Nah, Dari sangat hulu menarik. sampai hilir. Cuannya ada. Ya. Nah, ini Pak, kita tarik budaya ngopi ke ekonomi kreatif. Nah, budaya ngopi sendiri di Jambi potensinya seperti apa nih Pak? Nah, kopi sama ekonomi kreatif ini sangat dekat sekali. Karena pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu rata-rata pasti pengopi. Pengopi. Ya. Ah, nyari ide. Nyari ide, inspirasi itu ya dengan kopi. Jadi kopi ini menjadi jembatan mencari inspirasi, jembatan pertemuan, membangun jaringan relasi. Oke. Jadi dengan kopi ini kita semakin dekat, semakin menyatu lah. Oke, semakin menyatu. Nah, budaya ngopi berarti budaya bisnis juga ya? Ya. Budaya komunikasi juga di Jambi ya Pak ya? Ya. Nah, kalau kita lihat di ekonomi kreatif ini produk kopi itu diolah menjadi apa aja nih Pak? Kalau di ekonomi kreatif itu kopi kan ada beberapa produk. Itu ada green bean. Itu biasanya dihasilkan dari prosesor. Ada yang kedua ini roasted beans yang dihasilkan dari seorang roaster. Oke. Digoreng atau dipanggang itu jadilah roasted beans. Nah, setelah roasted ini bisa kita giling sesuai kebutuhan tingkat kehalusannya. Nah, ini biasa di coffee shop ini punya grinder masing-masing, alat penggiling masing-masing. Oke. Nah, itu menjadi produk juga. Nah, semakin kesini lebih menarik lagi macam-macam eksperimen yang diciptakan dari teman-teman tadi. Kopi yang diciptakan bagaimana mencari rasa yang lebih menarik, tentunya disajikan dengan tanpa gula atau kalori. Oh, berarti rasa aslinya ya Pak? Rasa asli ataupun teman-teman juga R&D ke minuman kopi susu. Oke. Bagaimana menciptakan suatu produk yang ingin diminum itu lebih menarik, mungkin lebih creamy, lebih bisa diterima sama pengopi pemula. Karena yang kita tahu pengopi masa depan itu harus kita bentuk dari sekarang. Oke. Walaupun hari ini mereka minumnya kopi susu, tapi kedepannya nanti mereka tingkat levelnya naik lah. Levelnya naik. Ya. Nah, Pak, kalau kita ngobrol tadi ada kesenggol kopi masa depan. Ini saya melihat juga fenomena-fenomena kopi rasa-rasa. Apa di mixologi atau gimana tuh? Oh, jadi itu bagian dari kreativitas teman-teman barista, inovasi dari teman-teman barista. Mereka ingin mengeksplor rasa. Oke. Nah, menyajikan minuman dengan saja mungkin mixologi atau blend-blend yang lain. Itu sah saja karena kalau kita hanya bicaranya kopi hitam ya gitu-gitu aja. Jadi kita memang butuh hal-hal yang baru. Oke. Karena kan anak-anak muda itu memang suka hal-hal yang baru, suka tantangan. Terus biar mereka mengeksplor lah bagaimana produk kopi ini ternyata bisa dibuat lebih menarik, tak hanya sekedar kopi hitam dan kopi susu, cuma bisa ada campuran sirup-sirup yang lain. Oke, penasarannya biar terpuaskan. Iya. Nah, kita geser ke dunia readingan nih Pak. Yang bisa dieksplor lewat readingan ini apa nih Pak? Teman-teman itu sebenarnya banyak yang suka reading juga. Oke. Teman kopi itu biasa suka reading. Nah, cuman ada, kalau menurut saya 3 tips lah buat teman-teman yang ingin reading. Oke. Nah, terkadang kan ada waktu, ada uang, cuman nggak bisa. Gitu. Iya. Tipsnya itu, kalau menurut saya, satu, sebelum kita reading, kita pastikan berapa hari ataupun berapa jam kita ingin berjalan. Semua pekerjaan itu harus kita selesaikan dulu. Oke. Gitu. Jadi semua pekerjaan yang seharusnya kita lakukan itu kita selesaikan untuk jalan 3 hari kita reading. Jadi pekerjaan 3 hari ke depan itu harus kita selesaikan. Udah clear ya? Ya. Terus yang kedua, pekerjaan yang seharusnya kita lakukan ini harus mulai kita delegasikan. Oke. Jadi kita delegasikan ke tim ataupun orang-orang yang bisa menjalani aktivitas yang seharusnya kita lakukan, delegasikan. Nah, yang ketiga ini paling penting kalau menurut saya. Buat teman-teman, terkadang 2 poin ini sudah selesai. Cuma 3 poin
poin yang ketiga ini yang kadang banyak membuat kita nggak jadi reading. Apa Itu tuh? adalah izin istri. Izin istri ini juga harus menjadi perhatian. Kalau poin-poin yang lain sudah terpenuhi, cuman poin yang ketiga ini nggak dapat izin. Berat. Jadi sebelum reading saya kasih tips ya bagi akan keluar rumah ya mungkin ajak makan dulu. Proposalnya Pak ya. Jadi biar jalannya juga nggak biar lebih enak lah. Tapi kalau saya lihat selama ini disupport terus ya Pak. Ya, harus pakai strategi juga kan. Jadi sebelum pergi ya kita belum mau apa. Ya hal-hal yang sederhana lah Mas. Nah, mulai tertarik sama reading di tahun berapa nih, Pak? Kalau reading kita memang dulu kan terabasan. Kita berangkatnya hobi terabasan. Melumpur ya? Melumpur. Setelah kita pikir-pikir semakin kesini fisik pun udah capek ya. Iya, oke. Jadi kalau kita main dari pagi bisa kita keluarnya sore atau malam. Jadi kalau saya pikir-pikir dengan manajemen waktu itu kita mainnya pagi sampai malam itu kan sama dengan Jambi Kerinci. Oke. Ya, Jarak. Ya jarak ya. Jarak. Kalau kita mainnya terabasan jarak mungkin nggak begitu panjang, paling mainnya 40 sampai 60 kilo. Oke. Cuman waktu yang dihabiskan memang lumayan panjang. Nah, kalau saya pikir kenapa kita nggak dari pagi, ya kan reading bisa sampai Kerinci nih. Ke destinasi. Ya, destinasi. Jadi lebih menarik sih. Itu sih perbandingannya saya seperti itu. Reading motor itu sederhana sih, nggak seharus pakai motornya apa, sistemnya apa. Yang penting 3 poin tadi udah terpenuhi, ayo kita gas. Oke, siap. Nah, mereka kan baru dari Bangka. Ini bisa spill ke kita nih, Pak. Kemana aja sudah motoran? Nah, kalau beberapa bulan yang belakang itu kita ke Bangka, terus kita terakhir juga ke Kerinci, Solo Selatan. Nah, untuk Bangka ini menarik sekali karena perjalanannya nggak terlalu jauh. Dari Jambi ke Tanjung Siapi-Api itu sekitar 7 jam dari kota Jambi. Setelah itu kita nyebrang sekitar 3-4 jam menuju Tanjung Kalian. Nah, penyeberangannya pun setiap hari itu ada per 1 jam. Per 1 jam. Ya, untuk motor itu sekitar biaya 138.000 satu motor. Nah, satu motor, 1 orang ataupun 2 orang sama aja, Mas. Oh, hitungannya sama ya? Hitungannya sama. Nah, jadi dari Tanjung Kalian, Munto itu ke Pangkal Pinang sekitar 3 jam. 3 jam. Nah, kalau kota Pangkal Pinang itu pusat pusat keramaiannya di Pangkal Pinang. Nah, dari Pangkal Pinang kita reading lagi itu ke Pelabuhan Sadai. Sadai itu dari Pangkal Pinang ke Sadai sekitar 3 jam lagi. Nah, yang jadi catatan itu penyeberangan tidak setiap hari. Berarti dari 1 minggu itu cuma 2 atau 3 kali penyeberangan. Mantau jadwal terus. Jadi harus kita mantau jadwal. Terus hal yang paling penting kita harus ada kontak pelabuhan sana karena air pasang surut juga mempengaruhi, Mas. Ya, jadi kemarin kita waktu sampai sana kapal itu berangkat jam 5, kita datang jam 2, cuman air udah pasang, jadi pintu udah ketutup dok kapalnya, jadi kita nggak bisa naik kapal. Kita kemarin sempat balik lagi ke Pangkal Pinang. Nunggu ya, Pak? Enggak, kita terbang naik pesawat nih. Reading udara. Reading udara. Iya, pengendali udara. Ya, jadi motor kita titipin di teman, di tempat-teman juga punya coffee shop juga, Warkop Papa di Bangka. Kita terbang 20 menit dari Pangkal Pinang menuju ke Belitung. Nah, di sana kita sewa motor. Siap. Sewa motor di sana juga dibantu juga sama teman-teman dari rekomendasi Mas Pandu. Siap. 5%, terus dari teman-teman dari Pangkal Pinang juga. Jadi kita 2 hari di Belitung. Di Belitung. Memang kita naik pesawat terkendala di kapal itu hari Jumat kita harus nunggu 4 hari lagi. Baru ada penyeberangan lagi ya. Nah, mungkin kita harus nunggu 4 hari, jadi kita putuskan harus naik pesawat. Nah, Pak, selama perjalanan yang Bapak lakukan, apa sih yang Bapak dapatkan gitu? Kalau yang didapatkan ya, pasti kita dapat pengalaman, teman-teman baru, melihat kota yang baru kita kunjungi dari sisi ekonomi, masyarakat, itu
berbeda. Jadi setiap daerah itu pasti punya keunikan masing-masing. Oke. Nah, apa yang bisa kita ambil dari setiap daerah yang baik-baik itu bisa kita menjadi pelajaran di daerah kita. Nah, seperti daerah Bangka itu daerah penghasil timah. Oke. Nah, beda kan sama Jambi. Jambi, Jambi nggak ada ya. timah. Jambi yang ada kebun sawit, Oke. pertambangan batu bara, ada minyak. Nah, jadi perilaku masyarakat, ekonomi pun dipengaruhi dari hasil daerah itu juga, Mas. Oke. Berarti sosiologi dari para penduduk tergantung dari ekosistem yang ada di Ekosistem. dalam dan ekonominya. Iya. Oke. Oke Pak, terakhir apa yang mau disampaikan ke para penonton nih? Buat teman-teman, ayolah kita jalan-jalan selagi masih punya waktu, badan Siap. sehat. Kita lihat daerah-daerah dengan motor mungkin lebih menarik karena kalau dengan mobil pandangan kita cuma ke depan, jarang kita lihat ke sini ke kanan. Nah, kalau kita motoran kita bisa lebih puas kalau menurut saya, Mas. Lebih menikmati ya Pak ya? Lebih menikmati. Oke. Kalau capek kita bisa berhenti, bisa ngopi. Terus kita ke daerah-daerah yang mobil nggak bisa masuk, motor bisa masuk, explore. Jadi selagi ada waktu, masih muda, ya kan? Ayo kita reading, Jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, sore hari ini kita akan reading ke Tungkal. Ke Tungkal. Nah, karena kita pagi mau ngelihat apa nih Pak? Nanti malam ada arak-arakan sahur. Arak-arakan Ya, sahur. dihadiri juga Mas Menteri kita, Pak Sandiaga Uno. Nah, pokoknya diikutin aja. Oke. Oke, Siap. Thank you Pak Juanda. Siap, menginspirasi terus. Oke. Siap.